Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo Sobat Waziz dan pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam tayangan Mutiara Iman UBTV bersama saya Anissa yang akan menemani pemirsa sekalian dalam tayangan Mutiara Iman kali ini. Alhamdulillah, hari ini saya sangat senang sekali karena pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi, menambah ilmu baru dan juga wawasan baru bersama narasumber kita yang sangat spesial yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Dr. Abdul Haris MA, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik. Ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Di Mutiara Iman UBTV. Jadi Ustaz, terkait tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini, bagaimana pandangan Ustaz terkait budaya berderma yang berkembang di masyarakat? Silakan Ustaz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang selama ini sudah akrab dengan budaya berderma. Budaya ini saya rasa memang menjadi budaya yang sudah terjadi sebelum Islam datang. Ya, dulu-dulu itu kan masyarakat itu ketika menghadapi segala sesuatu itu kan biasanya dengan memberikan sesuatu kepada hal-hal yang dianggap punya kekuatan super. Jadi yang disebut dengan sesajen itu, ketika dia itu takut ada bencana, maka dia membawa sesajen untuk diserahkan kepada sesuatu yang dianggap punya kekuatan super atau Tuhan itu. Maka ada banyak budaya sesajen ke laut, sesajen ke gunung, sesajen ke sawah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi awal daripada kebiasaan masyarakat untuk berbagi, memberikan sesuatu. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya kan bagian daripada mengembangkan ya kebiasaan berderma itu untuk kepentingan mencari keselamatan atau mencari berkah. Ya, dan itu kemudian berkembang ya di masyarakat, dan kemudian Islam datang itu menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan dengan baik karena Islam sendiri mendorong untuk berderma ya, sehingga peluang seperti ini ya menjadi kekuatan ya dalam membangun masyarakat. Dan masyarakat kita memang masyarakat yang suka bergotong royong gitu ya, yang penting kumpul ya, mas yo gak makan kan begitu. Ya, ini kebiasaan yang sangat baik yang dikembangkan di masyarakat yang terjadi sampai saat ini. Terutama di masyarakat perdesaan ya, yang namanya gotong royong, saling berbagi itu barang yang sudah biasa. Ya, jadi kalau orang itu ya, kalau misalnya orang panen mangga misalnya itu mesti tangga-tangganya diberikan. Karena orang merasa bahwa hidup ini tidak bisa ya sendirian itu, dan di masyarakat itu, masyarakat perdesaan terutama itu dibiasakan hal seperti itu. Dulu bangun rumah ya itu tidak perlu membayari tukang ya, itu gotong royong itu sudah menjadi kebiasaan, dan hal ini berkembang sampai sekarang. Maka ada istilah selamatan ya, itu kan sebenarnya dulu itu kan karena apa, rasa takut, kemudian apa, memberikan sesajen ya, itu kan dalam rangka mencari selamat. Maka namanya berderma, berbagi itu semuanya disebut dengan selamatan. Ya, disebut dengan selamatan. Berinfak itu disebut dengan selamatan. Ya, dan masyarakat pedesaan sangat kental dengan hal itu semua. Opo-opo selamatan, opo-opo selamatan. Nah, itu kan begitu. Ya, jadi sampai upacara-upacara kematian pun mereka juga melakukan hal seperti itu. Nah, ini budaya yang sangat bagus ya, yang harus bisa ditangkap dengan baik ya, sehingga yang terjadi di masyarakat kemudian menjadi lebih produktif. Masyarakat yang biasa sudah bergotong royong, saling berbagi, ini harus bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik ya, sehingga bisa diarahkan menjadi yang lebih efektif ya, dan yang tidak boleh dilupakan
sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama. Nah, ini ya. Dan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya di zaman ketika awal pendirian itu kan sebenarnya memanfaatkan budaya yang ada di masyarakat ini. Jadi budaya untuk bergotong royong ya, untuk menyantuni orang yang miskin, menyantuni orang yang lemah ya, itu yang menjadi isu sentral pertama ya ketika Muhammadiyah didirikan, kayak dahlan itu. Jadi persoalan bagaimana orang itu tidak menjadi orang yang berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, itu menjadi isu sentral sebelum isu-isu keagamaan. Jadi Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk membangun kebiasaan untuk berbagi. Maka ayat yang diangkat pertama kali kan yang selalu diajarkan kan al-ma'un. Ya, maka ada istilah namanya teologi al-ma'un. Teologi al-ma'un itu sebenarnya kan yang oleh Pak Amin kemudian dikembangkan menjadi tauhid sosial. Itu adalah bagian daripada pemikiran bagaimana orang itu punya kepedulian sosial, sehingga kemudian mau membagikan sebagian dari apa yang dimiliki untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat. Ya, dulu orang belum banyak yang punya kepedulian seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah bagian daripada proses untuk membangun kebiasaan, mengembangkan kebiasaan yang sudah terjadi dalam masyarakat yang berkembang pada saat itu. Oh begitu, baik sekali pembahasan yang sangat luar biasa. Tapi Ustadz, kita rehat sejenak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman UB TV. Baik pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman UB TV, melanjutkan dari segmen sebelumnya Ustadz. Jadi bagaimana ormas memandang budaya berderma di masyarakat? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya hanya akan melihat ormas Muhammadiyah ya, dalam memandang budaya berderma yang sudah berkembang di masyarakat. Seperti yang saya sampaikan bahwa isu sentral pertama yang diangkat Kiai Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah adalah isu untuk berbagi, isu untuk membangun kesejahteraan bersama. Ya, karena itu surat Al-Ma'un itu menjadi inspirasi ya, bahwa orang itu belum dianggap ya beragama dengan baik kalau dia belum bisa berderma, belum bisa menolong orang lain. Ya, jadi kan Al-Ma'un itu kan bunyinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, mereka adalah orang yang membentak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya. Ini isu sentral yang diangkat oleh Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu tidak beranjak dari menjelaskan ayat ini sebelum orang-orang Muhammadiyah itu mau berderma. Ya, sehingga di kalangan Muhammadiyah sendiri kebiasaan derma itu adalah hal yang sudah membudaya. Karena itu hampir semua amal usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah itu adalah hasil dari wakaf-wakaf yang dikeluarkan oleh orang-orang Muhammadiyah. Ya, dulu mendirikan sekolah itu ya berasal dari begitu, bayari guru itu juga berasal dari kebiasaan berderma itu. Ya, nah yang sekarang kemudian apa yang sudah menjadi kebiasaan itu dikelola ya oleh satu lembaga namanya Laizismo.
Nah, pengelolaan derma-derma yang diberikan oleh masyarakat itu ya digunakan untuk banyak hal. Ya, kalau sebelumnya kan belum dikelola dengan baik. Nah, sekarang ini sudah ditata, kemudian dipersiapkan programnya, kemudian ditata penyalurannya dan lain sebagainya. Ya, sehingga apa yang sudah berkembang di masyarakat ini semakin lama semakin berkembang, ya kemudian penyaluran derma itu kemudian bisa diproduktifkan. Ya, dana-dana yang ada dari derma masyarakat itu dihimpun oleh Layismu, kemudian disalurkan ada dalam bentuk pembangunan rumah, ada dalam bentuk beasiswa, ada dalam bentuk sembako, ada dalam bentuk yang lain gitu ya. Ada dalam bentuk pembangunan lembaga pendidikan, panti yatim dan lain sebagainya. Ini menjadikan budaya derma yang sudah ada di masyarakat itu kemudian bisa terhimpun dengan baik dan diproduktifkan ya untuk kemanfaatan yang lebih besar. Nah, ini yang ditangkap oleh Muhammadiyah ya terkait dengan budaya derma yang sudah berkembang di masyarakat. Ya, artinya apa? Bahwa Muhammadiyah melihat bahwa perkembangan budaya derma yang semakin menjamur ya, ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, akan tapi harus dikelola dengan baik, sebab ketika dikelola dengan baik itu manfaatnya lebih banyak. Jadi dengan adanya Layismu ini sekarang ini banyak hal bisa dilakukan, bisa dibantu, termasuk Layismu sekarang ini misalnya untuk korban ya, terutama kemarin ketika masa pandemi itu kan orang berbagi daging itu kan susah, maka Layismu kemudian mengkalengkan menjadi rendang ya, sehingga kemudian bisa disimpan, bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama ya. Kemudian Layismu punya program-program beasiswa gitu ya, kemudian pembangunan fasilitas pendidikan ya, fasilitas panti dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada bencana-bencana ya, amal derma dari masyarakat itu kemudian dihimpun dan disalurkan secara lebih baik. Dan masyarakat kita ini kan yang sudah biasa berderma itu semakin tinggi kepercayaannya kepada lembaga itu akan semakin mudah mengeluarkan dananya. Nah, jadi Muhammadiyah itu sudah terbiasa mendapatkan wakaf-wakaf itu sudah biasa. Di Malang saja ya dalam waktu beberapa tahun ini kita bisa mendapatkan tanah wakaf itu ya dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi ada 3 tanah wakaf yang diberikan masyarakat itu, per tanah wakaf itu sampai 4.000 meter. 4.000 meter. Coba bayangkan kalau 1 meter saja harganya 1 juta, itu kan sudah berapa? 4M ya. 4M itu kalau orang berpikir tentang material, ya 4M itu dibelikan rumah dia dapat berapa? Paling tidak dapat 4. Dibelikan kerupuk apalagi? Tambah banyak gitu ya. Nah inilah ya yang ditangkap oleh ormas khususnya Muhammadiyah ya dalam rangka untuk memproduktifkan ya kebiasaan berderma yang ada di masyarakat itu. Dan ini sekarang ini ada banyak ya lembaga-lembaga yang kemudian juga mendirikan semacam yang didirikan oleh Muhammadiyah itu ya dalam rangka untuk menangkap ya kebiasaan baik yang sudah berkembang di masyarakat seperti itu. Begitu. Jadi kalau di Muhammadiyah ada lembaga Layismu ya yang mewadahi derma untuk menyentuh semua lapisan masyarakat begitu ya. Kalau di Brawijaya ada BAZIS Universitas Brawijaya Ustaz. Gitu, jadi pembahasan yang sangat luar biasa. Baik pemirsa, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman UB TV.
Baik, Sobat Bazis dan pemirsa Mutiara Iman UB TV, untuk segmen terakhir Ustadz. Jadi apa yang harus dilakukan agar budaya berderma ikut menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat Ustadz? Silahkan. Baik, jadi kebiasaan berderma yang sudah ada di masyarakat ini memang harus selalu ditumbuh kembangkan. Masyarakat kita saat ini kan memang terbawa oleh arus materialisme gitu ya. Jadi memang meskipun di masyarakat itu sudah banyak budaya berderma ini ya kan, tapi kan sekarang ini kan mulai terkikis gitu ya. Ya, orang sudah berpikir tentang individu-individu, tidak lagi berpikir kepada masyarakat yang lain. Ya, dia hanya menengok dirinya, tidak menengok orang lain. Nah, karena itu ya apa yang sudah berkembang ini ya harus ditangkap dengan baik. Hal-hal yang mendorong untuk berderma, ya misalnya anjuran-anjuran dari agama, manfaat berderma dan lain sebagainya, ini harus terus disuarakan, ini harus terus disuarakan. Jadi masyarakat kita saat ini sebenarnya kan dari sisi pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu sudah banyak yang terpenuhi. Nah, karena itu ya kebiasaan berderma yang sudah berkembang ini harus ditularkan pada generasi-generasi saat ini. Karena di sisi lain ya memang kebiasaan berderma ini menjamur di masyarakat, tapi ada komunitas lain yang sebenarnya dia mampu berderma tapi juga belum bisa berderma. Nah, karena itu kebiasaan seperti ini harus dibudayakan. Misalnya dalam membuat event-event ya, terutama di kalangan anak muda untuk mau berbagi kepada orang lain. Misalnya ya kegiatan-kegiatan sosial ya, yang melibatkan anak-anak muda ini perlu ditumbuh kembangkan. Karena bagaimana juga anak muda ini kan aset ke depan, ya dia adalah generasi penerus ya, yang harus bisa melestarikan kebiasaan berderma yang ada di masyarakat. Selain itu, ya pengelolaan ya dana derma yang ada di masyarakat harus dikelola dengan baik. Ada manajemen yang harus ditata ya dalam rangka untuk membangun trust di masyarakat, terutama oleh lembaga-lembaga yang memang menangani persoalan itu. Sebab kalau lembaga ini sudah tidak punya trust maka berbahaya. Ya, masyarakat yang selama ini sudah punya antusias ya untuk berbagi kepada yang lain, kalau dikelola tidak dengan amanah itu menjadikan masyarakat kemudian berpikir ulang untuk memberikan. Nah, apa yang dilakukan oleh UB misalnya dengan Bayisnya, Muhammadiyah dengan Lazismunya, NU dengan Lazisnunya, ya ini dituntut ya untuk bekerja secara profesional ya, memegang amanah dengan baik ya, sehingga masyarakat itu kemudian ya tertarik untuk ya terus melakukan dermanya. Selain itu derma yang selama ini sudah berkembang yaitu akan menjadi lebih produktif. Ya, Ustadz, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh lembaga pengelola derma ini agar pemanfaatannya lebih produktif? Silahkan Ustadz. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Yang pertama tentu adalah membangun kepercayaan di masyarakat. Ya, jadi dari sisi pengelolaan ya itu harus menunjukkan bahwa memang lembaga ini adalah lembaga yang profesional yang bisa menjaga amanah masyarakat dengan baik. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kita ini kalau sudah percaya, ya itu mudah sekali berderma. Ya, gerakan-gerakan yang sekarang ini sebenarnya belum terkelola dengan baik itu sudah berjalan dengan sendirinya di masyarakat. Misalnya sekarang itu ada misalnya gerakan Jumat Berkah. Itu kan spontanitas ya, gerakan spontanitas. Misalnya subuh berkah, ya sarapan itu setelah salat subuh kemudian sarapan, ini kan sebenarnya itu spontanitas. Ini belum dikelola dengan baik oleh lembaga. Misalnya lagi adalah ini yang sederhana ya, misalnya persoalan buka puasa. Itu belum dikelola dengan baik, itu masih spontanitas ya.
Nah, kalau ini misalnya ada lembaga yang memang punya trust yang baik dan bisa mengelola itu dengan baik, saya rasa akan lebih banyak yang bisa dilakukan. Bahkan di beberapa tempat kadang-kadang berlebih gitu ya. Kalau kita lihat misalnya puasa itu kan hampir semua masjid mengadakan, dan ada masjid yang kadang-kadang berlebih. Nah, sementara di tempat lain banyak orang yang masih berbuka aja ya kadang-kadang dia mencari-cari gitu ya. Nah, ini kalau ada lembaga yang mengelola dengan baik, saya rasa itu akan lebih bermanfaat. Nah, belum lagi yang lain yang sifatnya lebih besar. Jadi yang pertama saya rasa memang harus membangun trust dulu bahwa lembaga ini memang lembaga yang profesional, yang bisa menjaga amanah dengan baik ya, sehingga kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Yang kedua, harus ada perencanaan yang baik ya dalam pengelolaan ini. Jadi lembaga ini harus bisa membaca apa sebenarnya kebutuhan masyarakat itu ya. Harus tahu kantong-kantong mana yang sebenarnya membutuhkan bantuan ya dari derma masyarakat ini. Ya kadang di sebuah masyarakat ya itu sudah tidak butuh ya bantuan derma dan lain sebagainya, tidak butuh. Tapi sebenarnya di belahan lain masih banyak yang membutuhkan derma ini. Ya, makanya lembaga pengelola derma ini ya harus bisa melihat kantong-kantong mana, wilayah-wilayah mana yang membutuhkan bantuan dari derma yang dikumpulkan oleh masyarakat. Ya, termasuk persoalan-persoalan pengembangan SDM. Jadi seringkali ya masyarakat kita ini kurang ya dalam hal kepedulian terhadap pembangunan SDM ini. Jadi orang itu lebih senang dalam bentuk yang bisa terlihat saat ini itu ya. Ya. Ini yang kita rasakan ya. Misalnya kalau orang itu nyari bantuan tentang masjid, bangun masjid, itu cepat sekali. Dapatnya cepat sekali, tapi bantuan untuk pendidikan, mau mendirikan sekolah itu berat. Ya, bahkan di negara-negara kaya, negara muslim yang kaya itu, kalau nyari masjid satu itu aja mudah sekali. Tapi kita nyari sekolah satu itu susah. Ya, karena dalilnya memang kan hanya masjid ya. Nanti kalau yang mengeluarkan masjid, nanti yang bangun masjid di dunia nanti akan dibangunkan rumah di surga. Tapi kan tidak ada dalil ya siapa bangun sekolah ya, nanti akan diganti istana di surga, kan tidak ada. Nah, orang masih pada normatif yang seperti itu. Padahal sebenarnya pengelolaan sumber daya manusia itu justru yang sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau masjid kan banyak sekali gitu ya. Masjid memang penting gitu ya, tapi kan banyaknya masjid itu kan tidak perlu ditambah sebenarnya. Dari sisi fisik kan sebenarnya orang itu kan sudah berlebih kan. Di Malang ini kan orang nyari masjid itu kan berlebih sekali gitu. Tapi sekolah yang berkualitas, kemudian guru yang memang berkualitas, ya ini yang saya rasa perlu diperhatikan. Nah, lembaga-lembaga yang menangani hal ini mestinya juga peduli pada persoalan-persoalan yang sifatnya pembangunan sumber daya manusia, misalnya penyiapan beasiswa untuk anak-anak orang miskin yang memang berpotensi ya, kemudian guru-guru itu ya yang butuh untuk peningkatan kualitas ya, ini perlu ada yang memikirkan. Nah, selama ini kan dalam hal ini kan kurang gitu, orang masih melihat urusan perut ya, tapi tidak urusan akal itu ya. Masih banyak urusan perutnya, urusan akal ini yang belum. Nah, ini diantaranya hal-hal yang perlu dilakukan ya oleh lembaga-lembaga yang mengelola ini. Baik Ustadz, pembahasan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas wawasan baru, ilmu baru yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya hadir di program Mutiara Iman UBTV. Akhirnya Sobat Bazis dan pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita pada penghujung acara pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton setia Mutiara Iman, dan juga saya minta maaf apabila dalam kesempatan kali ini terdapat banyak kesalahan dan juga khilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Akhirul kalam, saya Anissa dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.